Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soli Solihah. Kembali lagi belajar bersama Bunda. Kita hari ini belajar tema 1, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan makhluk hidup dan memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lain. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ayo, siapa yang tahu mengapa tinggi badan dan berat badan kita bertambah? Apakah kalian ingat waktu masih bayi? Apakah kalian bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang tua? Apakah kalian bisa menulis dan membaca? Tentu tidak, kan? Nah, perubahan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Coba perhatikan gambar. Lihatlah perubahan yang terjadi pada Udin. Tinggi dan berat badan Udin bertambah, bukan? Nah, itu adalah bukti bahwa manusia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Yuk kita bahas satu-satu ya. Mulai dari pertumbuhan. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh faktor makanan, kebiasaan, olahraga, serta gen atau keturunan dari orang tua. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Teman-teman ingat menu 4 sehat 5 sempurna? Nah, macam-macam makanan sehat dan bergizi diantaranya adalah 1. Makanan pokok, 2. Lauk pauk, 3. Sayur-sayuran, 4. Buah-buahan, dan 5. Susu. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Contohnya apa? Contohnya nasi, jagung, kentang, ubi, dan roti. Yang kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Nah, protein dibagi menjadi dua, teman-teman, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya telur, ikan, daging. Kalau protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Contohnya brokoli, wortel, bayam, terong, dan sebagainya. Ayo, siapa yang tidak suka sayur-sayuran? Mulai sekarang harus suka ya sama sayur karena banyak sekali kandungan vitaminnya. Yang keempat adalah buah-buahan. Buah-buahan mengandung banyak vitamin juga seperti sayur-sayuran. Contohnya apa? Apel, jeruk,
pisang, semangka, dan sebagainya. Pasti teman-teman suka kan buah-buahan? Kemudian yang keempat adalah susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Susu mengandung protein, lemak, dan mineral. Yuk, sekarang kita bahas tentang perkembangan. Apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Lalu, apa saja contoh perkembangan manusia? Contohnya diantaranya adalah saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua. Namun, seiring perkembangan fisik, kita jadi bisa merangkak, berjalan, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Contoh perkembangan yang lainnya adalah saat kita masih bayi, kita tidak bisa memegang dot susu sendiri atau tidak bisa makan sendiri. Tetapi saat sudah dewasa, kita bisa makan sendiri tanpa bantuan orang lain. Contoh perkembangan yang terakhir adalah saat kita masih kecil, biasanya kita akan menangis jika kehilangan sesuatu. Tetapi saat sudah dewasa, kita akan ikhlas jika kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena kemampuan berpikir dan emosi kita berkembang. Jadi, kesimpulan materi belajar kita adalah pertumbuhan dan perkembangan setiap manusia itu berbeda-beda, tergantung dari makanan, kebiasaan, olahraga, dan faktor genetik atau keturunan dari orang tua. Semoga materi yang Bunda sampaikan hari ini bisa dipahami ya teman-teman. Selalu dipelajari di rumah, tetap semangat belajar dan menjaga kesehatan. Kita sambung lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.